Itu gue kayak ngeliat tuh di balik pohon tuh ada, gue kayak ngerasa diintip sama orang. Gue merinding bang, tiba-tiba ada nenek-nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Syar Ramadan di Sobat Mountain. Jadi kali ini gua kedatangan narasumber. Boleh dikenalin dulu, Bang? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Rian Ardiansah, biasa dipanggil Rian. Gue awal ngedaki mulai 2020, udah aktif ngedaki. Gue di sini mau cerita sedikit pengalaman gue saat ngedaki bareng teman-teman gue. Bentar, sebelum masuk ke situ, itu awal mula ngedaki lu di tahun 2020 awal. 2020. Awal. Ini gue panggil Rian aja ya. Oke, siap. Pertama gunung yang lu daki itu gunung apa? Pertama gue ngedaki Gunung Gede via Putri. Gunung Gede Pangrango di Bogor. Itu gue di situ belum ngerasain hal-hal horor kayak yang gue rasain di Sumbing waktu itu. Mungkin lu belum tahu mungkin yang kayak horor gitu Belum. kayak gimana sih Iya. ya. Langsung ke itu aja kan ya. Lu ngalamin kayak gitu pas ngedaki gunung mana? Itu pas gue alamin di 2021 akhir, pas gue ngedaki Gunung Sumbing. Oh, ngedaki Gunung Sumbing. Ya, gue berangkat berdua bareng temen gue. Rencana awal kan gue berangkat itu dari sini tuh berempat, cuman 2 orang cancel akhirnya. Oh, 2 orang cancel. Iya. Berarti lu berangkat dari rumah lu di mana sih, Bang? Rumah gue di Gunung Sindur Bogor, perbatasan. Oh, perbatasan. Iya. Berarti lu berangkat dari terminal Lebak Bulus ya? Lebak Bulus gue. Langsung ke sana berdua itu. Iya. Itu pas 2021 akhir. Oh, 2021 akhir. Iya. Lagi Covid dong berarti ya? Itu gue naik Gunung Sumbing waktu itu pas banget baru dibuka. Oh, baru Gunung dibuka. Sumbingnya, iya. Berarti yang ngedaki tuh nggak banyak sih ya kalau baru dibuka. Kebetulan gitu. waktu itu gue ngedaki, gue berdua dari sini sampai sana juga di pos lewat via pemancar gue. Di sana cuma ada gue sama teman gue berdua. Dan kebetulan gue ketemu rombongan sama dari Jakarta. Gue ketemu rombongannya di terminal sih, cuman ke arah pemancarnya tuh beda, kita beda losbak lah. Oh, lu Gunung Sumbingnya via pemancar? Pemancar. Oh. Berarti benar-benar berdua tuh sampai base camp? Berdua, full berdua sampai base camp. Mulai start pendakian jam berapa, Bang? Gue waktu itu kebetulan naik di hari Jumat. Start pendakian tuh jam 11, jadi gue nggak sempetin sholat Jumat dulu. Cuman berhenti doang di trek pas azan sholat Jumat. Oh, lu naik pas banget hari Jumat? Iya, pas hari Jumat. Berarti lu start itu siang ya? Gue start siang. Kalau pas pendakian cuacanya kayak gimana sih? Ya? Cuacanya gue dari bawah tuh udah gerimis sih, terus gue sampai di pertengahan sebelum gue naik ojek tuh udah hujan deras akhirnya. Singkat cerita mungkin langsung ke itunya aja, itu lu ngerasa kejadian horor kayak gitu itu di mana sih? Ya? Sebenarnya gue ngerasain kejadian kayak gitu dari base camp sih. Gue dari base camp sampai di base camp tuh berarti kan sore gue sampai di situ. Pas udah registrasi segala macem, gue dikasih kayak sama temen gue dikasih bingkisan, isinya tuh ada santan sama gula merah. Oh, dari pihak si Gunung Sumbingnya ngasih kayak buat apa ya? Buat namanya ya? pegangan lah gitu di jalan. Oh, buat pegangan gitu biar supaya api berkata kayak aman gitu mungkin ya. Itu kan gue percaya nggak percaya sih, cuman kita hormatin aja kan kepercayaan orang situ. Itu kayak gimana sih, Bang, itu yang dikasih? Jadi ada bungkusan plastik, diikat 2 tuh ada kayak santan sama gula merah dijadiin satu, cuman dia misah gitu. Oh, plastiknya diikat 2 gitu. Diikat 2 gitu. Itu bener apa emang harus dibawa apa gimana? Itu kebetulan pas lagi gue di sana, gue juga kebetulan nanya kan, emang harus dibawa setiap kita kemana-mana tuh harus dibawa. Waktu itu pas di pertengahan pos 2 tuh kebetulan temen gue kakinya seleo. Akhirnya gue double carrier di situ. Gue nggak kepikiran kalau misalnya kita tuh dikasih ginian tuh buat ini gitu. Oh, ternyata nggak cukup buat apa? Mungkin hasilnya banyak gitu nggak? Iya, soalnya kan dari base camp juga kan orang base camp bilang kayak gini. Kalau misalnya ada apa-apa cukup diolesin apa enggak diusap aja ke tempat yang sakit gitu. Cuman gue waktu kejadian teman gue kesleo ini gue nggak keinget. Ada kita dikasih bingkisan kayak gitu. Tapi mungkin nggak sih ke faktor yang apa misalkan dari bingkisan itu bisa meminimalisir yang hal-hal yang kayak gitu? Dibilang percaya nggak percaya sih gue nggak percaya. Cuman gue ngalamin langsung nih pas gue kejadian
nggak bawa itu, kebetulan gue kencing kan keluar tenda, itu gue kayak ngeliat tuh di balik pohon tuh ada, gue kayak ngerasa diintip sama orang, cuman gue nggak tahu siapa. Tapi kan di dalam area camp itu kan ada gue doang sama lu berdua gitu kan. Terus lanjut aja. Dia ketawa bego. Iya. Udah sih, gue ngerasa ada orang kayak ngintip aja dari balik pohon. Terus ya pikiran gue tuh nggak ke arah orang yang lain apa siapa. Pikiran gue langsung pikiran tuh kayak gitu. Apa gue karena nggak bawa ini gitu. Jadi dari situ gue mulai percaya sih, sedikit doang percayanya. Kalau misalnya kita tuh harus bawa kemana-mana. Kebetulan teman gue itu pas kita mau arah ke puncak, dia nggak bawa kayak gituan. Nggak bawa yang dikasih dari pihak base campnya. Oh, nggak bawa sih bingkisannya itu. Pas lagi sunrise-nya tuh kita aman-aman aja, cuman pas turunnya tuh tiba-tiba kabut tebel, kita nggak kelihatan jalan, jarak pandang cuman 1,5 meter lah paling kita ngeliat di depan, nggak kelihatan. Sampai akhirnya kan kita bingung arah turunnya tuh kemana gitu. Akhirnya kita nemu jalan turun ke arah camp Gajahan, ke bawah, kita ke tempat camp kita tadi. Tapi, sorry gue potong, tapi itu sampai ke puncak nggak, Yan? Oh enggak, kita nggak nyampe puncak karena itu tadi kabut tiba-tiba turun tebel, kita berhenti. Oh, mungkin setengah jam lagi kita sampai puncak. Oh, mungkin terkendala dari situ juga ya. Iya. Ya nggak percaya sih kayak, cuman mungkin ya namanya udah di situ udah jadi suatu kepercayaan, udah bukan mitos lagi. Mungkin faktornya dari situ juga ya, kenapa tiba-tiba kayak gitu. Iya. Oh sorry, gue juga tadi lupa ini. Gue tuh naik via camp Bowongso, bukan Pemancar. Kalau Pemancar tuh di Cikuray, gue lupa. Iya. Makanya gue nanya tadi via Pemancar. Oh berarti ini Gunung Sumbing via Bowongso gue. Pemancar tuh waktu gue naik Cikuray. Oh berarti balik lagi ke tadi, lu nggak jadi muncak gara-gara itu? Iya, gara-gara kabut tebel, terus gue muncak keadaan nggak bawa air, terus nggak bawa logistik, nggak bawa safety alatnya buat kayak bivak kita sementara kalau hujan, jaket seadanya. Mikirnya panjang sih, cuman kalau hujan kan takut kita nggak bawa apa-apa, kedinginan di atas. Kita nggak mau ambil resiko, kita turun lagi, balik lagi. Pas turun juga itu kendalanya lumayan sih, itu kabut nggak hilang-hilang. Nah, dari kita naik turun lagi tuh nggak hilang-hilang kabutnya. Berarti ketika kejadian kayak gitu, ketika pas di tenda aja apa? Pas di tenda, sebenarnya kalau di tenda gue ngalamin tuh banyak sih. Oh. Dari apa aja? Pertama kita kan mulai mulai ngecamp itu kan sore lah jam 5-an itu kita bangun tenda keadaan hujan. Kita hujan-hujanan bangun tenda, kita alat semuanya basah. Sleeping bag kita basah, tidur keadaannya basah semua. Terus pas malam-malam tuh teman gue tidur duluan nih, gue belum tidur, gue masih masak nasi. Pikiran gue tuh masak nasi buat besok nih, biar besok kita naik ke puncak tuh nggak masak lagi gitu ya. Kita summitnya tuh nggak masak lagi. Gue masak, teman gue tidur, cuman pas gue di sela-sela gue masak tuh teman gue menggigil kedinginan. Gue bangunin, gue bikin teh panas, dia bangun. Cuman abis itu tidur lagi kan. Iya. Abis tidur lagi, gue tidur nih nggak lama nyusul. Pas gue tidur, gue kayak nggak tahu sadar apa gimana tuh gue mimpi kayak gue lagi main sweet-sweetan bang sama dia. Kayak main sweet-sweetan. Kita duduk nih sila bareng-bareng, cuman kita main sweet-sweetan. Padahal enggak, kita sama tidur. Cuman yang gue rasain kayak gitu, gue antara sadar apa nggak sadar, cuma gue ingat sampai pagi. Itu gue bangunin temen itu nggak bangun-bangun, keadaan bangun pas hujan, temen gue baru bangun. Berarti apa dari temen lu ngalamin ngigo, bahasanya apa gimana? Mungkin kecapean sih, kecapean aja. Cuman yang dikasih clue-nya tuh sama mungkin penunggu situ tuh temen gue nggak pernah ke guanya langsung. Ke guanya langsung tuh pertamanya pas itu doang, pas gue kencing terus gue ngerasa kayak ada yang ngintip. Cuman itu jelas bang, dari kelopak mata kan kelihatan nih, dari ujung mata gitu kelihatan kita kalau ada yang ngintip. Dari balik pohon tuh kayak ada yang ngintip gitu. Cuman gue nggak nengok, cuman ngerasa doang. Dan gue nggak bawa yang dikasih sama orang base camp itu. Oh mungkin dari situnya mungkin. Iya. Lalu pas ketika ketika summit, terus pas ngecamp apa emang berdua aja apa gimana? Kebetulan pas di trek juga kita bareng sebenarnya sama yang rombongan Jakarta. Cuman dibilang kita berangkatnya nungguin. Kita duluan mah bisa duluan, cuman kan biar bareng-bareng gitu nungguin orang rombongan Jakarta. Berangkatnya bareng sampai buat ngecamp juga dia sekitar rombongan 7 orang kalau nggak salah, 7 apa 6 orang gitu gue lupa. Tapi summitnya tetap berdua. Summitnya gue berdua. Rencana summit kan kita jam 4 subuh. Cuman kita bangunin yang rombongan dari Jakarta tuh nggak bangun-bangun. Akhirnya kita summit jam sekitar matahari udah nongol lah, jam 5:30 lah kita baru summit. Akhirnya kita summit, itu keadaan udah gerimis sih, udah gerimis, kita nggak bawa logistik.
bisa dibilang dari bawah lu berangkat naik sampai turun kena hujan. Full hujan. Oh, kena Di treknya juga hujan. Mungkin dari ya namanya percaya nggak percaya sih kalau misalkan di gunung kena kayak gitu, faktor hujan juga bisa bikin kita makin Mentalnya kena lah kali ya. Dari situ Pikiran juga. kemana-mana lah. Dan itu juga pas kita sampai di tempat ngecampnya tuh, rombongan itu tuh tiba-tiba sakit semua bang, sakit semua. Oh, Rombongan yang dari Jakarta tuh, gua kira satu orang doang, ternyata emang mereka tuh pada nggak enak badan semua tiba-tiba. tapi awal-awal Menurut saksi gua sih dia emang yang rombongan Jakarta tuh sompral menurut gua. Sompral dari kata-katanya, teriak-teriak, padahal itu kan keadaan gunung baru dibuka, baru covid, baru banget dibuka tuh gunung. mungkin itu Bawangsu jalurnya juga jalur baru kali ya. Baru, bisa dibilang baru bang. Langsung si rombongan itu langsung pada sakit tuh. Pada sakit, makanya dia tadinya kan di trek kita udah mulai koordinasi nih, kalau misalnya kita mau summit jam segini, jam 4 kan kita mau summit kan. Dia pada ayo kita summit jam 4. Kita bangunin nih, yang dua orang nih bangunin. Mau pada summit nggak, teriak-teriakan dari tenda. Mau pada summit nggak ada yang nyaut, tiba-tiba satu orang nyaut kan. Lagi pada nggak enak badan bang gitu. Akhirnya kita ngertiin lah, kita tidur lagi. Kita bangun akhirnya jam 5:30 baru kita berangkat summit. Tapi selain yang pesan-pesan dari orang base campnya, apa cuman si bingkisan itu, apa ada pesan secara lisan apa gimana? Ya lisannya kayak gitu sih, sewajarnya semua gunung mungkin jangan sompral lah, jaga tingkah laku karena kita kan semua di sini tamu gitu kan. Kita juga datang hargain yang udah lama di sini mungkin gitu. Ya, jangan sompral aja sih, intinya dia pihak base campnya bilang kayak gitu. Apa biasanya kan tiap-tiap gunung ada jangan ngomong ini gitu. Kebetulan di sana ada larangan buat ngomong dingin. Sedangkan kan kita di gunung tuh otomatis dingin ya. Kalau di swimming tuh dilarang bang kita ngomong dingin. Gimana ya, namanya cuacanya dingin Iya. tapi dilarang ngomong dingin. Kita nggak bisa Berarti ngindarin itu. antisipasinya lu gimana tuh? Ya kita ganti kata-kata dingin tuh pakai bahasa lain. Pakai bahasa lain, bahasa Sunda, tiis gitu ya. Tiis. Kita teriak-teriakan aja. Padahal itu bahasa lain. Ya, makanya kan biasanya tiap gunung tuh ada aja nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong itu. Iya. Tapi di sini nggak boleh ngomong dingin. Nggak gitu boleh. berarti ya. Habis itu lu nyampe tempat camp lagi, apakah langsung pulang apa gimana bang? Gua di camp tuh abis gua summit, gua muncak. Sampai tempat camp tuh nggak lama sih. Kita makan sebentar, ngisi perut, habis itu kita packing buat pulang. Packingnya juga kita susah, kadang basah semua alat kan. Kita yang jemuran bekas tadi malam kita lipet-lipetin ke dalam tas. Jas hujan juga kita udah pada robek karena full dari bawah tuh udah pakai jas hujan bang. Udah nggak bisa dipakai lagi lah pas kita turun. Akhirnya kita hujan-hujanan pas turun sampai bawah tuh. Nah di sini gue mulai agak sedikit kesel sih sama rombongan Jakarta bang. Karena kita pas naik tuh kita nungguin yang rombongan Jakarta dulu nih. Gue 2 orang tuh nungguin yang rombongan Jakarta 7 orang. Pas turun gue sempet nyasar, kenapa? Karena ditinggal sama rombongan Jakarta. Padahal pas naik gue tungguin kan. Cuma pas turun ditinggal gue. Pertamanya malah pas turun tuh gue nungguin dia dulu, tadinya gue duluan nih turun, terus pas di hampir pos 3 tuh gue ditinggal karena emang kaki gue udah sakit kan, teman gue juga sakit, gue karena bekas double carry segala macem, sepatu gue juga rada kesempitan, gue ditinggal. Akhirnya ada 2 jalur nih percabangan, udah mau ke tempat yang ojek buat jemput tuh di situ, sama buat ke kebun warga. Gue pikir jalanan yang kita lewatin tuh yang buat ke kebun warga, soalnya ada jejak motor kan. Gue lewat situ. Cuman gue ngerasanya nih, gue berangkat nggak ngelewatin pohon tumbang. Akhirnya gue naik lagi, sampai 2 kali bolak-balik gue naik turun. Akhirnya gue berhenti, kan kita dikasih peta bang ya, dikasih peta sama kita bisa ngecek lewat HP. Di tempat yang buat jemput ojek tuh masih ada sinyal buat HP. Cuman tiba-tiba HP temen gue sama HP gue tuh nggak bisa dipencet, full nggak bisa dipencet itu. Kalau dibilang kena air kita lap masih bisa lah ya. Itu dua-duanya nggak bisa dipencet HP-nya. Kita berhenti, ada di pos apa namanya ya? Kalau apa sih polisi hutan namanya? Pokoknya polisi hutan lah ya, ada posnya di situ ya. Itu kita berhenti di situ, ada pohon, gua nggak tahu itu pohon asam apa bukan, gede banget pohonnya. Pas gua duduk, teman gua lagi ngelihat HP nggak bisa dipencet, gua duduk kan. Itu tiba-tiba gua ngeliat kain putih, gua kira cuma batu dibungkusin kain, ada 2 batunya sama dibungkus kain putih. Feeling gua kuburan dong. Kita samperin lah kan, kita samperin, emang bener kuburan adanya samping pos. Itu kuburan, gua nggak tahu kuburan siapa. Petilasan gitu ya. Iya mungkin petilasan kayak gitu. Itu pas kita nyasar kan, kita berhenti di bawah pohon asem. Berhenti dulu nih, bingung nih gimana caranya keluar. Akhirnya teman gue teriak tiba-tiba, tuh ada nenek-nenek pakai jas hujan ke bawah.
Gue merinding bang, tiba-tiba ada nenek-nenek pakai jas hujan ke bawah kan. Gue bilang ikutin, teman gue duluan nih, gue ngeliat belakang kan takut ada orang apa gimana, gue ngeliat belakang, tiba-tiba teman gue teriak lagi nih, nenek-neneknya udah nggak ada, cuman pas kita keluar tuh, ini nih jalan yang kita tadi lewat ini, jadi gue masuk lewat sini, keluar lewat sini. Oh, jadi ada persimpangan gitu. Iya, aturan gue keluarnya juga lewat sini dong, tapi gue keluarnya lewat sini nih, jalan yang nggak gue lewati pas berangkat. Nenek-neneknya hilang, gue ngeliat tuh, ini udah tempat buat ojek jemput kita gitu loh. Jadi gue berangkatnya tuh nggak lewat sini, cuman gue keluar lewat sini gitu. Kalau dibilang gue nyasar, ya gue pasti tahu lah tempat buat kita pelajari masuknya di mana gitu. Pasti ada jejak-jejak trekking pole apa gimana kan. Cuman ini nggak ada. Kita yang gue terakhir lihat tuh itu doang. Apa lu si elunya apa temen lu ngikutin nenek-nenek itu apa gimana? Temen gue ngeliat. Oh, ngelihat. Temen gue ngeliat terus dia ikutin kan teriak ke gue. Cuman gue stay di belakang. Takutnya gue ngeliat ada orang apa gimana kan bisa gue ikutin maksud gue gitu. Apa teman gue udah capek apa lu gimana? Pokoknya temen gue bilang ada nenek-nenek gendong kayu pakai jas hujan udah gitu doang. Terus neneknya tuh turun ke bawah belok ke kanan. Nah pas belok ke kanan tuh belokan ke kanan gini kan ada pertigaan jadinya. Itu tuh gue baru ngeh. Jadi ada jalur di tengah-tengah kayak alang-alang gitu, itu tuh tempat kita berangkat. Pas kita berangkat itu. Jadi lu beda jalur gitu. Beda jalur berangkat sama pulangnya. Mungkin ada petunjuk dari si nenek-nenek. Iya mungkin. Karena kan di situ kita udah pasrah lah kalau misalnya mau nyasar nih. Gua itu nyasarnya pas jam mau maghrib bang soalnya. Gue pikiran gue tuh kalau sampai ini nggak ketemu jalan, gue bangun tenda lagi di situ. Maksud gue gitu. Nggak mau lanjut soalnya kan jalan malam resiko juga. Kita headlamp juga udah habis kan baterainya. Oh, baterainya udah habis. Berarti lu sampai penjemputan ojek itu. Ojek. Dan anehnya juga kan, jadi rombongan Jakarta kan mungkin udah sampai di base camp duluan ya, dijemput ojek. Kita HP nggak bisa dipencet nih. Cuman pihak ojek tuh tiba-tiba ya udah standby di situ nungguin kita. Gua nggak tahu siapa yang ngubungin apa gimana. Mungkin dari rombongan Jakarta bilang kalau di sana masih ada 2 orang itu bagaimana. Cuma itu jaraknya lama juga bang. Jadi kita nyampe base camp, tuh rombongan Jakarta udah santai-santai, pada buka baju. Kita masuk kedinginan segala macem. Jadi mereka udah rapi nih, udah berangkat pulang. Kita baru nyampe gitu. Tapi alhamdulillah nyampe base. Ya alhamdulillah nyampe sih. Cuman ya gitulah kita ngalamin hal yang nggak harusnya kita alamin gitu. Tapi si bingkisannya itu apa dibalikin lagi ke pihak base camp apa gimana? Apa dibuang aja gitu? Kalau gua sama temen gua sih nggak diminta buat balikin. Kita bawa pulang cuman kalau gua bawa sampai ke sini sampai ke Pamulang. Kalau teman gua mungkin kayaknya dibuang sama dia. Coba kalau gua bawa Pamulang. Tapi nggak ada kejadian gitu kan? Pas pulang tuh kita hampir nggak jadi pulang hari itu juga. Oh, kenapa? Bukan hampir nggak jadi sih. Jadi emang nggak jadi pulang hari itu juga kita. Pertama kayak halangannya tuh tadinya terang nih kita turun dari base camp tuh terang. Kita tinggal nunggu losbak nih buat ke terminal. Cuman losbaknya katanya banyak pecah, nggak bisa jemput kita. Terus hujan. Kan otomatis kalau losbak kan nggak terbuka bang ya. Kita masa mau hujan-hujanan kan, nggak bisa nih katanya cancel lah. Nunggu pagi aja, nunggu losbak yang lain kayak gitu. Kita yain akhirnya kita makan dulu di warung mie di situ. Nyantai, kita udah pikir besok aja lah nggak apa-apa. Tiba-tiba itu losbak ada, udah di situ standby nungguin kita. Cuman keadaan hujan akhirnya si losbak ini minjem terpal ke pihak base campnya buat ngangkut kita. Terus, nah bis yang harusnya berangkat sebelum kita datang ke situ tuh dia udah berangkat bang. Harusnya kita datang kan nyampe di terminal tuh jam 6:30 lah, jam 7 lah. Habis sisa lah kita taruh habis sisa. Harusnya tuh bis belum berangkat. Kan bis tuh jam 9 lah bis baru berangkat kayaknya waktu itu. Cuma itu bis tiba-tiba udah nggak ada berangkat. Kayak kita tuh nggak diizinin buat pulang hari itu juga. Akhirnya kita nginep sehari lagi di terminal malam itu juga. Dengan keadaan baju yang udah nggak ada gantinya gitu loh. Baju itu juga yang basah. Mandi yang nggak ada sabunnya kan. Kita nginep di terminal, beli logistik seadanya di situ terminal. Besokannya baru kita pulang. Jadi mungkin cerita dari lu yang pengalaman horor lu di situ aja mungkin yang paling menonjol. Di situ selama gua naik di gunung-gunung tuh nggak ada sih. Emang belum banyak sih gunung-gunung naik, cuman itu doang yang paling nonjol itu doang yang gua rasain. Pas di Cikuray juga, lu pernah ke Cikuray kan? Cikuray gua pernah. Itu gua awal ngedaki bang ke Cikuray. Tapi nggak ngalami karena kan gua dengar sih Cikuray juga mistisnya kuat kan di sono. Bukan mistisnya sih babinya kuat. Cikuray. Kacau. Oh mistisnya nggak ada di sana. Mistisnya gua nggak ngalamin di Cikuray. Jadi gua naik tuh pertama ke Gede, terus ke Cikuray kedua. Habis itu gua lupa. Pokoknya swimming tuh yang paling horor sih menurut gua. Apalagi itu kan keadaan gunung baru dibuka ya, udah lama ditutup selama Covid. Terus tiba-tiba gua naikin sama teman gua berdua.
dengan gue nggak tahu trek medannya Sumbing lah, belum pernah. Gue temen gue juga belum pernah naik. Tapi lu ada nggak sih tips-tips buat teman-teman di rumah nih buat kalau ngalamin horor gitu supaya nggak ikut parno apa biar nggak ikut takut juga. Kalau menurut gue sih ngalamin kayak gitu. Menurut gua kalau orang kan bilang banyak kalau lu cerita cerita horor di gunung kan jangan gitu ya. Takutnya temen lu ngikut panik. Menurut gua sih kalau misalnya teman gua yang ngeliat kayak gitu, ceritain aja langsung di gunung. Jangan nunggu turun. Oh gitu. Karena apa? Karena lu panik kalau dipendam sendiri itu nggak bakal selesai gitu loh menurut gua. Kalau misalnya kalau dua-duanya takut sih oke, nggak apa-apa, jangan cerita dulu. Cuman kalau menurut lu teman lu satu berani, ya lu ceritain aja gitu loh. Biar lu takut tuh nggak dipendam sendiri. Gitu menurut gua. Jadi jangan benar-benar cerita yang lu lihat di atas gunung tuh jangan lu pendam sampai lu bawa turun ke bawah gitu. Supaya meminimalisir ketakutan tuh dari lu kayak gitu. Biasanya kan orang takut dipendam, kan nggak mau cerita gitu kan. Katanya jangan cerita lah kalau lagi di atas gunung gitu. Kayak gitu, jangan ngomong biar yang lain pada nggak takut, makin panik gitu kan. Ya mungkin beberapa orang beda-beda sih. Cuman menurut gua gitu. Lu ngelihat apa-apa di gunung, teman lu kelihatannya agak sedikit berani dari lu nih misalnya, ceritain aja biar temen lu tahu. Temen lu kan bisa ngasih kayak biar lu tenang lah gimana gitu kan. Bisa ngasih solusi biar lu tenang. Tapi ketika di situ lu cerita berarti ke temen lu. Gue cerita, Bang. Oh, cerita. Gue cerita. Akhirnya temen gue juga ya biasa aja sih sebenarnya, cuman ya rasa takut mah sebenarnya ada karena kan pertama kali ngalamin kayak gini nih. Cuman kita berani-beraniin aja. Akhirnya kan kita pulang juga masih disesatin kayak gitu. Makin jadi pikiran kita masih horor banget ini gini. Nah kan takutnya kayak gitu, soalnya ya gimana karena sebenarnya beda-beda orang sih guys. Ketika lu naik gunung sama teman-teman yang parnoan, takutan gitu ya, kalau lu cerita mungkin dia ikut panik, ikut takut, yang ujung-ujungnya pasti tersesat atau halusinasinya berlebihan atau hilang atau pikirannya udah kemana-mana pasti ya gitu. Cuman kalau mungkin yang menurut si Rian ini kalau emang pada berani semua ya nggak ngaruh apa-apa sih sebenarnya. Paling oh ya udah namanya tempat orang apalagi hutan tempatnya mereka, hal-hal yang kayak gitu kan. Iya, kalau misalnya kayak suara-suara doang kan kita juga nggak bisa langsung kayak suara ketawa kita langsung distract kalau itu kuntilanak gitu kan. Karena kan di gunung tuh banyak macam-macam Bang, angin lah, hewan atau apapun itu. Jadi ya kayak waktu itu gua pernah Bang ke ini Gunung Gede via Putri. Itu kayak suara ketawa, cuman gua cari bukan suara ketawa, ternyata ada kan kalau Putri kan banyak rumah warga ya. Itu tuh masih ada pipa, jadi jalur air. Ternyata itu pipa bocor, cuman suaranya emang mirip orang ketawa. Suara semburannya. Karena kalau menurut gua sih mending cari dulu, investigasi dulu. Betul, sumber suaranya dari mana nih. Ya kayak contoh kayak tadi ketawa ternyata pipa bocor. Suara teriak ternyata dari hewan-hewan yang ada di gunung itu. Apalagi kan kalau kita burung atau ngedaki kayak yang vegetasinya banyak pohon bambu, itu kalau bambu kan ketemu bambu kan gesek-gesekan. Itu bisa jadi itu menemukan suara-suara yang bisa dikatakan suara-suara kayak gitulah. Iya. Jadi itu aja cerita dan pengalaman horor yang ada di Gunung Sumbing dari si Rian ini guys. Mungkin itu aja dari gua sama Rian. Ada nggak pesan-pesan buat? Ada sih. Apa tuh? Sebenarnya kalau kita mau ngedaki sih utamain safety-nya dulu Bang. Safety dulu. Kita alat-alatnya penuhin ya, nggak usah belilah, kita pinjam aja dulu lah kalau memang nggak punya. Karena yang gua alamin kan kayak waktu itu kejadian ke puncak Gunung Sumbing. Nggak bawa apa-apa, kita keadaan air nggak ada. Itu bisa dikatakan hal yang bodoh. Bodoh itu. Kita nggak bawa air sampai. Jadi gua bawa ini Bang, bawa kayak klipan. Jadi ada foto polaroid buat gua foto di atas kan. Gua fotoin gitu. Jadi kan dia pakai bungkusan klip, ini plastik. Itu plastiknya tuh gua buat minum, nadangin air tuh di tanah, di trek kan hujan tuh, jadi air pada ngalir dari atas tuh, gua tadangin di tempat klipnya itu buat kita minum. Saking nggak bawa airnya. Nah itu dia, jadi buat teman-teman di rumah yang mau daki, buat minimalisir hal-hal yang kayak gitu, ya mungkin itu percaya nggak percaya sih, itu tergantung dari tiap-tiap individu. Jadi ya itulah pesan-pesannya dari Bang Rian. Sama ini kalau misalnya ada yang bilang carrier anti air tuh bohong. Kalau ada carrier anti air,
Oh, biarin nanti. Iya, buktinya kita beli carrier yang katanya anti air kan. Iya. Kita sampai di camp itu basah semua kan dalaman bajunya. Makanya kalau kita mau packing barang apa gimana dalam carrier tuh usahain lapisin trash bag. Oh gitu ya. Iya. Nah itu tips sama triknya dari dia di luar pengalaman horornya, pesan-pesannya itu guys. Jadi cukup sekian dari gua Sarul. Gua dan Ardiansa. Thank you guys.